Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azari Fathani, NIM 1801010700742. Saya di sini dari lokal E PGMI 2018 memenuhi tugas final mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI, di mana saya di sini membuat video pembelajaran tentang hukum bacaan Qalqalah kelas 3 MI semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Masya Allah, semangat banget anak-anak ibu. Ya baiklah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Iya, tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Semoga ilmu kita hari ini berkah. Amin. Nah, jadi selanjutnya ibu di sini akan absen kalian, tapi terlebih dahulu kita cek kerapian terlebih dahulu. Lihat sampah di samping, di bawah meja, di bawah kursi kalian, di samping kalian, dan dalam keadaan rapi ya. Iya, nah jadi semuanya sudah rapi. Sekarang kita absen. Yang pertama ada Aulia. Ia hadir. Semangat banget anak ibu. Inayah. Masya Allah, semangat banget anak-anak ibu. Pagi ya. Fadil. Iya, Misbah. Masya Allah, semangat sekali anak-anak ibu. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Kemudian di sini kita akan belajar tentang hukum bacaan Qalqalah. Ada yang tahu Qalqalah itu apa? Masya Allah, iya, memantulkan huruf atau memantulkan huruf yang mati. Maksudnya nanti ibu jelaskan ya. Nah, kemudian di sini ibu akan menampilkan foto. Jadi di sana ada hukum Qalqalah. Nah, jadi hukum Qalqalah atau memantulkan bunyi huruf-huruf Qalqalah berharakat. Nah, jadi pengertian Qalqalah adalah memantul, atau juga lebih jelasnya Qalqalah itu adalah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhraj hurufnya. Nah, itu tadi adalah apa? Hukum bacaan Qalqalah. Nah, kemudian ibu akan memberitahukan huruf-huruf Qalqalah, di mana huruf Qalqalah yaitu ada 5. Yang pertama ada Qaf, yang kedua ada Po, yang ketiga ada Ba, yang keempat ada Jim, yang kelima ada Dal, atau bila dikumpulkan menjadi Qotbujadin, atau bisa juga baju di toko. Iya, nah itu hurufnya agak besar-besar sedikit ya. Nah, kemudian di sini ibu akan menyuruh Aulia sebutkan tadi huruf-huruf Qalqalah. Yang pertama ada iya, yang kedua ada To. Iya, benar. Inayah, ada huruf yang ketiga Ba. Iya. Fadil? Jim. Masya Allah. Kemudian Misbah?
dal, iya, atau digabung menjadi baju di toko, iya. Ada kok. Ntar nanti ikuti setelah ibu ya. Yang pertama ada huruf ko, ko, iya. Kedua ada huruf po, to, iya. Ba, ba, iya. Ja, ja, iya. Da, iya. Da, iya. Nah, kan sudah hafal huruf-huruf qalqalah? Nah, sekarang di sini ibu akan menjelaskan macam-macam qalqalah. Di sini ada qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Iya. Apabila qalqalah kubra itu artinya apabila kubra artinya besar. Jadi qalqalah kubra berlaku apabila huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya. Huruf itu mati karena dihentikan atau diwakafkan dan berada pada akhir kata. Nah, jadi huruf qalqalah kubra itu berada di akhir kata. Kemudian ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra artinya kecil. Qalqalah sughra terjadi apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun pada kata asalnya pada umumnya terletak di tengah kata. Nah, jadi huruf qalqalahnya itu berada di tengah-tengah kata. Nah, begitu. Nah, kalau tadi qalqalah kubra berada di akhir kata. Nah, tadi apa-apa saja huruf-huruf qalqalah? Yang pertama ada ba, iya benar. Yang kedua ja, yang ketiga ko, yang keempat da, yang kelima to, iya pintar. Kemudian ada contoh qalqalah. Nah, di surah Al-Falaq ayat 1 yang berbunyi Kul a'udzu birabbil falaq. Nah, di mana huruf qalqalahnya? Di saat disukunkan atau dimatikan? Di akhir di akhir kata di falaq. Huruf ko. Iya, nah itu termasuk dari qalqalah kubra karena besar dan berada di akhir kata. Kemudian ada surah Al-Ikhlas. Nah, jadi di situ ada lam yalid walam yulad. Nah, tapi ibu sini menjelaskan terlebih dahulu untuk qalqalah kubra itu lebih besar pantulannya. Maksudnya seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, agak besar. Kemudian untuk di surah Al-Ikhlas qalqalah sughra tadi lam yalid walam yulad. Nah, karena di sana ibu langsung beritahu bahwa di surah Al-Ikhlas itu ada dua hukum bacaan qalqalah, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, jadi kemudian karena tadi terdapat dua macam qalqalah, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, yang mana qalqalah sughronya? Yalid. Iya. Nah, jadi cara membaca qalqalah sughra yaitu dengan lam yalid, sedikit memantul karena sughra atau kecil. Kemudian yang mana qalqalah kubronya? Yulad. Iya, lebih besar. Yulad. Ikuti setelah ibu ya. Yang pertama ada qalqalah sughra yaitu yalid. Iya, kecil. Kemudian yulad. Iya. Nah, kemudian di sini di surah Al-Lahab ada qalqalah. Ibu bacakan. Saya selanaran zatalahab. Nah, di mana qalqalahnya? Lahab. Iya. Nah, itu adalah qalqalah kubra karena berada di akhir
di akhir kata. Jadi tadi cara membacanya besar. Lahab. Ikuti ibu. Saya naron zata lahab. Lahab. Iya, pintar anak-anak ibu, masya Allah. Nah, kemudian di sini siapa yang ingin bertanya? Apakah sudah paham semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Iya. Nah, di sini ibu akan menyuruh kalian mencari hukum bacaan qalqalah dalam Al-Quran, tapi di surah-surah pendeknya saja. Tapi apabila kalian mencarinya di surah lain tidak apa-apa, atau misalkan di juz pertama, di juz kedua sampai di juz ke-30, cari salah satu saja, tidak apa-apa. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, ya kalian perhatikan bacaannya dan bagaimana cara membacanya nanti akan ibu suruh, ya. Ibu beri waktu 5 menit saja karena hanya satu, ya. Tidak, itu ibu suruh kalian untuk dikerjakan di rumah saja. Nah, kemudian di sini ibu akan menyuruh kalian membaca contoh qalqalah yang sudah ibu tampilkan. Nah, jadi kalian baca surah Al-Falaq ayat 1. Silahkan untuk Aulia. Falaq. Iya. Nah, yang mana huruf yang mana hukum bacaan qalqalahnya? Iya, falaq. Qalqalah kubra. Iya, pintar. Kemudian Inayah, surah Al-Ikhlas. Untuk qalqalah sugronya yang mana? Baca dulu ayatnya. Iya, untuk qalqalah sugronya terdapat di kata yalid. Iya, yalid, benar. Karena berada di tengah-tengah ayat. Kemudian untuk Padil, baca juga surah Al-Ikhlasnya yang ibu tampilkan, kemudian cari qalqalah kubranya. Baca dulu. Iya, yang mana qalqalah kubranya? Yulad. Ya, dibacanya lebih besar dari yalid. Iya. Untuk Misbah, surah Al-Lahab. Baca dulu, sayang. Iya. Yang mana hukum bacaan qalqalahnya? Lahab. Iya, benar. Itu adalah qalqalah kubra karena di ujung ayat. Iya, terima kasih. Nah, kemudian jadi tidak hanya di surah Al-Falaq, tidak hanya di surah Al-Ikhlas dan Al-Lahab yang terdapat hukum bacaan qalqalah, tapi ada juga di surah-surah lain. Nah, seperti surah Al-Hajj di ayat 12, ada di surah Al-Hajj itu juga terdapat di ayat 14, Al-Buruj di ayat 10, At-Tariq ayat 1, At-Tariq lagi ayat 6, Al-Buruj ayat 20, surah Hud ayat 70, Al-Mursalat ayat 31, kemudian nah, banyak kan? Jadi nanti di saat ibu tadi kan ada menyuruh kalian mencari contoh. Nah, tapi karena ibu menyuruh kalian mengerjakannya di rumah, jadi kalian cari 5 contoh hukum bacaan qalqalah, terserah kalian, tapi harus ada keduanya. Terserah yang mana 3, yang mana 2, tapi harus ada qalqalah sugro, qalqalah kubro. Nanti kalian tebali sedikit atau kalian garis bawahi yang mana hukum bacaan qalqalahnya. Nah, jadi di sini karena kita sudah di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk materi hukum bacaan qalqalah,
Jadi di sini ibu ingin menyimpulkan hukum qalqalah yaitu memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharakat. Nah, yaitu hurufnya ada ba, ada jim, ada dal, ada to, ada qaf. Nah, jadi qalqalah ada dua macam yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro adalah qalqalah besar dan qalqalah sugro adalah kecil. Jadi qalqalah kubro berada di akhir ayat atau di setelah adanya pemberhentian wakaf. Kemudian ada qalqalah sugro yang berada di tengah-tengah ayat. Nah, jadi yang tadi sudah ibu berikan contoh yaitu ada lam yalid walam yulad. Nah, itu ada dua macam qalqalah di dalamnya. Lam yalid ada itu qalqalah sugro, dan walam yulad ada qalqalah kubro. Nah, jadi kemudian tadi kalian sudah ibu beri tugas, apa tadi tugasnya, mencari 5 hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran yang ada qalqalah kubro dan qalqalah sugronya. Kemudian garis bawahi atau ditebali untuk huruf qalqalahnya ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Sampai di sini ibu mohon maaf apabila ada salah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa setelah belajar. Mari kita tadahkan tangan lagi untuk berdoa doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sampai di sini sekali lagi ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Nanti kalau ingin bertanya silahkan tanyakan kepada ibu apabila kalian ingin masih tidak paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.